Hari pertama Lebaran seharusnya menjadi hari paling bahagia. Tapi saat semua keluarga berkumpul, ibu mertuaku justru menyuruhku pergi dengan cara yang sangat halus. Katanya rumah sedang penuh. Katanya aku sebaiknya menginap di tempat lain. Katanya itu hanya sementara. Aku tersenyum. Aku mengangguk. Aku tidak marah. Aku tidak menangis di depan mereka. Tapi malam itu aku membeli tiket ke Bali. Dan ketika keluarga suamiku akhirnya tahu bahwa aku tidak berniat kembali ke rumah mereka lagi, semuanya berubah menjadi kepanikan. Sayangnya, penyesalan mereka datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian berada di posisi aku, apakah kalian akan tetap bertahan atau memilih pergi setelah diperlakukan seperti itu oleh mertua? Lebaran yang kutunggu. Namaku Nabila. Kalau ada satu lebaran yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku, itu adalah lebaran tahun lalu. Lebaran yang awalnya sangat kutunggu. Lebaran yang kupersiapkan dengan sepenuh hati. Dan lebaran yang akhirnya mengubah seluruh hidupku. Sejak menikah dengan Farhan 3 tahun lalu, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku tidak sempurna. Aku juga punya banyak kekurangan. Tapi aku selalu berusaha menghormati keluarga suamiku. Terutama ibu mertuaku, Bu Rika. Meski aku sering merasa beliau tidak benar-benar menyukaiku. Awalnya aku berpikir itu hanya perasaanku saja. Mungkin karena beliau memang orang yang tegas. Mungkin karena beliau sulit menunjukkan kasih sayang. Mungkin aku terlalu sensitif. Itulah yang selalu kukatakan pada diriku sendiri. Berulang kali. Selama bertahun-tahun. 2 minggu sebelum Lebaran, aku bahkan sudah mulai membantu persiapan di rumah mertua. Hampir setiap hari aku datang. Membersihkan rumah. Mencuci gorden. Menata ruang tamu. Membantu membuat kue kering. Sampai larut malam. Kadang aku pulang dengan tubuh pegal. Tapi aku tetap senang. Karena bagiku, keluarga adalah keluarga. Dan aku ingin menjadi bagian dari keluarga itu. Suatu sore saat aku sedang mengaduk adonan nastar di dapur, Bu Rika masuk. Beliau melihat hasil pekerjaanku. Lalu berkata datar, "Nastar buatan Maya lebih bagus." Aku langsung tersenyum. "Oh ya, Bu." "Iya. Kamu terlalu banyak pakai selai." Aku hanya mengangguk. Meski sebenarnya resep itu adalah resep yang diberikan beliau sendiri minggu lalu. Tidak apa-apa. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin beliau hanya sedang lelah. Tapi kejadian seperti itu bukan sekali 2 kali. Saat aku membersihkan ruang tamu, beliau membandingkanku dengan Maya. Saat aku memasak opor, beliau membandingkanku dengan Maya. Saat aku membantu menyusun parsel, beliau tetap membandingkanku dengan Maya. Maya adalah kakak iparku, anak perempuan kesayangan Bu Rika. Dan entah kenapa, apapun yang kulakukan selalu terlihat salah di mata beliau. Namun aku tetap bertahan, karena aku tidak ingin membuat Farhan berada di posisi sulit. Farhan sendiri sebenarnya laki-laki yang baik. Sangat baik. Tapi ada satu kelemahannya. Dia terlalu takut mengecewakan ibunya. Setiap kali aku bercerita tentang sikap Bu Rika, jawabannya selalu sama. "Sabar ya, sayang. Mama memang begitu. Abaikan saja." Awalnya aku mencoba mengerti. Tapi lama-lama aku mulai lelah. Karena yang diminta bersabar selalu aku, bukan orang yang menyakitiku. Dan Lebaran tahun itu, kesabaranku mulai mencapai batasnya.
3 hari sebelum Lebaran, keluarga besar mulai berdatangan. Rumah Bu Rika menjadi sangat ramai. Paman, bibi, sepupu, keponakan, semuanya datang. Aku ikut membantu menyiapkan kamar tamu, menyiapkan kasur tambahan, menata makanan, melayani tamu. Bahkan aku hampir tidak sempat duduk. Sementara Maya hanya datang sesekali. Namun setiap kali Maya masuk rumah, Bu Rika selalu tersenyum bangga. Nah, ini anak perempuan Mama. Sedangkan aku seperti tidak terlihat. Seolah keberadaanku tidak penting. Malam sebelum Lebaran, aku sedang membereskan dapur sendirian. Semua orang sudah duduk santai di ruang keluarga. Tertawa, mengobrol, menonton televisi. Sedangkan aku masih mencuci piring. Tumpukan piring yang bahkan sebagian besar bukan kugunakan. Saat itulah aku mendengar suara Bu Rika dari ruang keluarga. Awalnya aku tidak sengaja mendengarkan. Tapi kemudian aku mendengar namaku disebut. Nabila. Tanganku langsung berhenti. Jantungku berdebar. Dan tanpa sadar aku mendengarkan. Tahun ini tamu kita banyak sekali. Kata Bu Rika. Iya, Ma. Jawab Maya. Kamar juga kurang. Aku mulai merasa tidak enak. Sangat tidak enak. Kemudian Bu Rika mengucapkan kalimat yang membuat dadaku terasa sesak. Nanti kita cari solusi. Mungkin ada yang bisa mengalah. Maya tertawa kecil. Siapa Ma? Lalu Bu Rika menjawab dengan nada santai. Nabila kan bisa mengerti. Aku langsung membeku. Air keran masih mengalir. Tapi tubuhku terasa dingin. Karena entah kenapa, aku merasa pembicaraan itu tentang diriku. Tentang sesuatu yang tidak akan kusukai. Dan firasatku jarang sekali salah. Beberapa detik kemudian aku mendengar Bu Rika melanjutkan. Kasihan tamu kalau nggak kebagian tempat. Masa keluarga sendiri nggak bisa berkorban sedikit? Semua orang tertawa kecil. Sedangkan aku masih berdiri mematung di depan wastafel. Dengan perasaan yang tiba-tiba tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahanku, aku merasa seperti orang asing di rumah keluarga suamiku sendiri. Dan aku sama sekali tidak menyangka bahwa keesokan harinya, Bu Rika akan menyampaikan permintaan yang mengubah segalanya. Permintaan yang dibungkus dengan senyum. Namun terasa seperti usiran. Tamu lebih penting daripada menantu. Malam itu aku sulit tidur. Ucapan Bu Rika yang kudengar dari dapur terus terngiang di kepalaku. Nabila kan bisa mengerti. Kalimat sederhana. Tapi entah kenapa membuat hatiku tidak tenang. Karena selama 3 tahun menjadi menantu di keluarga ini, aku selalu menjadi orang yang harus mengerti. Kalau ada masalah, aku yang diminta mengalah. Kalau ada konflik, aku yang diminta sabar. Kalau ada ketidakadilan, aku yang diminta memahami keadaan. Dan semakin lama, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan? Namun malam itu aku mencoba membuang pikiran buruk. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin aku salah paham. Mungkin semuanya tidak seburuk yang kubayangkan. Sayangnya, keesokan harinya aku sadar. Aku tidak salah paham. Sama sekali tidak. Pagi itu rumah Bu Rika sudah ramai sejak subuh. Tamu terus berdatangan. Saudara dari luar kota. Sepupu jauh. Keponakan. Bahkan ada keluarga yang belum pernah kulihat sebelumnya. Semua disambut hangat. Semua dipeluk. Semua dipersilakan masuk. Sedangkan aku sibuk mondar-mandir membawa minuman dan makanan. Hampir tanpa henti. Meski begitu aku tetap berusaha tersenyum. Karena aku tidak ingin merusak suasana lebaran. Sampai akhirnya menjelang siang,
Bu Rika memanggilku. Nabila. Iya, Bu. Kesini sebentar. Aku langsung menghampiri. Di ruang tamu ada Bu Rika, Maya, dan beberapa saudara yang sedang mengobrol. Entah kenapa aku langsung merasa tidak nyaman, karena semua mata tiba-tiba tertuju kepadaku. Dan aku benci perasaan itu. Bu Rika tersenyum. Senyum yang terlihat ramah, tapi entah kenapa membuatku semakin gelisah. Nabila. Iya, Bu. Kamu pasti nggak keberatan bantu Mama kan? Aku mengangguk. Bantu apa, Bu? Bu Rika melirik ke arah tamu yang duduk di dekatnya. Lalu berkata santai. Kamar kamu mau dipakai Tante Rina dan keluarganya. Aku langsung membeku. Beberapa detik aku tidak bisa bicara. Karena aku benar-benar tidak menyangka. Kamar saya. Iya. Tamu kita banyak. Kebetulan kamar kamu paling nyaman. Aku menelan ludah. Dadaku mulai terasa sesak. Karena kamar itu bukan sekadar kamar. Kamar itu tempat aku dan Farhan menginap setiap kali pulang ke rumah mertua. Kamar yang selama ini dianggap sebagai kamar kami. Namun sekarang, dengan begitu mudah diberikan kepada orang lain, aku mencoba tetap tenang. Lalu saya tidur di mana, Bu? Bu Rika tertawa kecil. Seolah pertanyaanku lucu. Aduh. Kamu kan bisa fleksibel. Di mana saja bisa. Beberapa saudara ikut tertawa. Dan saat itulah aku merasa sangat malu. Karena aku dipermalukan di depan banyak orang. Dengan cara yang begitu halus. Begitu rapi. Sehingga kalau aku tersinggung, aku yang akan terlihat berlebihan. Aku menoleh ke arah Farhan. Suamiku sedang duduk tidak jauh dari situ. Aku berharap dia bicara. Aku berharap dia berkata sesuatu. Apa saja. Membelaku. Menolak. Atau setidaknya bertanya kenapa. Tapi tidak. Farhan hanya diam. Diam seperti biasa. Dan diamnya jauh lebih menyakitkan daripada ucapan siapapun. Karena saat itu aku sadar. Aku sedang sendirian. Benar-benar sendirian. Nggak apa-apa kan, Nabila? Tanya Bu Rika. Semua orang menatapku. Menunggu jawabanku. Aku tersenyum. Senyum yang sangat sulit kulakukan. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Bu Rika langsung terlihat puas. Nah begitu. Kamu memang menantu yang pengertian. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tapi bagiku terasa seperti hukuman. Karena lagi-lagi, yang dihargai bukan perasaanku, melainkan kemampuanku untuk mengalah. Sepanjang siang aku berusaha terlihat baik-baik saja. Namun di dalam hati, aku mulai lelah. Sangat lelah. Dan yang membuat semuanya semakin menyakitkan adalah apa yang terjadi malam harinya. Saat aku masuk ke kamar, aku melihat barang-barangku sudah dipindahkan. Tanpa ada yang bertanya. Tanpa ada yang meminta izin. Tanpa ada yang menghormati perasaanku. Tas, pakaian, perlengkapan pribadiku. Semuanya sudah diletakkan di sudut ruang cuci belakang. Aku langsung membeku. Karena bahkan orang yang akan diusir dari tempat tinggalnya biasanya diberitahu lebih dulu. Sedangkan aku bahkan tidak dianggap cukup penting untuk diajak bicara. Saat itulah air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena kamar itu, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak diinginkan. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku masih belum mengatakan apa-apa. Sampai akhirnya malam itu, Bu Rika datang menghampiriku. Dengan senyum yang sama. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh hidupku berubah. Nabila, sebenarnya Mama punya usul yang lebih baik. Usiran yang dibungkus senyum. Aku masih berdiri di depan ruang cuci belakang.
menatap tas dan barang-barangku yang sudah dipindahkan begitu saja. Air mataku terus jatuh. Namun aku segera mengusapnya. Karena di rumah ini, aku sudah terbiasa menangis diam-diam. Aku tidak ingin ada yang melihat. Aku tidak ingin dianggap berlebihan. Aku tidak ingin mendengar kalimat yang selama ini selalu kudengar. Namanya juga keluarga. Jangan terlalu sensitif. Maklumi saja. Kalimat-kalimat yang selalu dipakai untuk membenarkan perlakuan buruk seseorang. Saat itulah langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Bu Rika. Beliau datang dengan senyum yang sama seperti tadi siang. Senyum yang terlihat hangat di mata orang lain. Namun membuat hatiku semakin sakit. Nabila. Iya Bu. Kamu jangan sedih ya. Aku langsung tersenyum tipis. Padahal beliau bahkan belum tahu apa yang kurasakan. Atau mungkin tahu. Tapi tidak peduli. Bu Rika kemudian duduk di kursi dekat ruang cuci. Lalu berkata dengan nada lembut. Sebetulnya Mama punya usul. Aku mulai merasa tidak enak. Sangat tidak enak. Usul apa Bu? Bu Rika tertawa kecil. Daripada kamu tidur di ruang belakang yang sempit? Aku langsung menatapnya. Karena ternyata beliau memang sadar tempat itu tidak layak. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku dingin. Kenapa nggak sekalian menginap di tempat lain saja? Aku membeku. Benar-benar membeku. Beberapa detik aku tidak mampu menjawab. Karena aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Maksud Mama? Bu Rika tersenyum. Aduh. Jangan salah paham dulu. Sekadar usul kok. Aku menahan napas. Namun perasaanku sudah mulai hancur. Tempat tiarakan dekat sini. Atau hotel juga banyak. Hitung-hitung liburan. Aku langsung menunduk. Karena jika aku menatap wajah beliau lebih lama, aku takut tidak bisa menahan air mata. Dan yang paling menyakitkan, beliau mengatakannya dengan sangat santun, sangat halus, sangat rapi. Sampai tidak ada satu kata pun yang terdengar kasar. Tapi maknanya jelas. Aku tidak diinginkan di rumah itu. Setidaknya untuk saat ini. Aku mencoba tersenyum. Meski rasanya sulit sekali. Nanti saya pikirkan dulu Bu. Nah begitu. Bu Rika terlihat lega. Kan enak kalau sama-sama nyaman. Sama-sama nyaman. Aku hampir tertawa. Karena yang dimaksud nyaman ternyata bukan aku. Melainkan semua orang selain aku. Setelah Bu Rika pergi, aku duduk sendirian cukup lama. Dadaku terasa sesak. Sangat sesak. Karena selama 3 tahun aku berusaha menjadi bagian dari keluarga ini. 3 tahun berusaha diterima. 3 tahun berusaha menghormati semua orang. Namun ternyata, posisiku bisa digeser begitu saja demi tamu yang baru datang beberapa hari. Dan yang lebih menyakitkan, Farhan masih belum bicara. Malam semakin larut. Aku akhirnya masuk ke halaman belakang untuk mencari udara segar. Saat itulah Farhan datang. Aku nyari kamu. Aku tersenyum tipis. Oh ya. Farhan duduk di sampingku. Kamu marah? Pertanyaan itu membuatku ingin menangis. Karena setelah semua yang terjadi, dia masih bertanya apakah aku marah. Bukan apakah aku terluka. Bukan apakah aku baik-baik saja. Tapi apakah aku marah. Aku sedih. Jawabku jujur. Farhan terdiam. Aku tahu. Aku langsung menoleh. Kamu tahu. Dia mengangguk. Lalu kenapa diam? Farhan memejamkan mata. Seperti orang yang kehabisan jawaban. Kondisinya lagi susah. Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit. Sangat pahit. Kondisi siapa? Mama. Aku langsung menunduk.
Karena lagi-lagi, yang dipikirkan adalah perasaan orang lain, bukan aku. Kalau aku... Farhan terdiam. Dan diamnya kali ini benar-benar menghancurkanku. Karena aku sadar, suamiku mungkin mencintaiku. Tapi dia tidak cukup berani untuk membelaku. Dan terkadang, itu sama menyakitkannya dengan tidak dicintai. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk sambil memandangi ponsel. Membuka foto-foto lama. Foto pernikahan kami. Foto saat pertama kali menjadi keluarga. Foto saat aku masih percaya semuanya akan baik-baik saja. Lalu tanpa sadar aku membuka aplikasi perjalanan. Awalnya hanya untuk melihat-lihat. Hanya untuk mengalihkan pikiran. Sampai akhirnya mataku tertuju pada satu tiket. Denpasar, Bali. Keberangkatan besok pagi. Aku menatap layar cukup lama. Jantungku berdebar. Karena untuk pertama kalinya, muncul satu pikiran yang belum pernah terpikir sebelumnya. Bagaimana kalau aku pergi? Bukan untuk marah. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dan beberapa menit kemudian, aku melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga suamiku panik. Aku menekan tombol pesan tiket. Aku memilih pergi. Jariku masih berada di atas layar ponsel. Jantungku berdebar sangat kencang. Karena selama ini aku bukan tipe orang yang mengambil keputusan impulsif. Aku selalu berpikir panjang. Selalu mempertimbangkan perasaan semua orang. Terlalu sering bahkan. Sampai kadang aku lupa mempertimbangkan perasaanku sendiri. Namun malam itu berbeda. Sangat berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lelah menjadi orang yang selalu mengalah. Aku menatap tiket pesawat tujuan Bali yang masih terbuka di layar. Harga promo. Keberangkatan pukul 6 pagi. Dan tanpa sadar, air mataku kembali jatuh. Karena aku tahu, yang ingin kutinggalkan bukan rumah itu. Bukan kota itu. Bukan keluarga itu. Melainkan rasa sakit yang selama ini terus kupendam. Aku memejamkan mata, lalu menekan tombol pembayaran. Beberapa detik kemudian, notifikasi muncul. Pembayaran berhasil. Aku langsung terdiam, karena keputusan itu kini nyata. Sangat nyata. Aku benar-benar akan pergi. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Malam semakin larut. Rumah mulai sepi. Para tamu tidur. Lampu-lampu mulai dimatikan. Sedangkan aku masih duduk sendirian, memandangi halaman rumah. Rumah yang selama 3 tahun berusaha kuanggap sebagai rumahku juga. Namun malam itu, aku sadar. Aku hanya menumpang. Tidak pernah benar-benar diterima. Saat itulah ponselku berbunyi. Pesan dari Tiara. Sahabatku sejak kuliah. Nap, gimana lebarannya? Aku menatap pesan itu cukup lama. Lalu tanpa sadar membalas. Capek. Beberapa detik kemudian balasan masuk. Capek fisik atau hati? Aku langsung tertawa kecil. Di antara semua orang, Tiara memang selalu paling mengerti aku. Dan pertanyaan itu membuat pertahananku runtuh. Aku meneleponnya. Begitu suara Tiara terdengar, aku langsung menangis. Tangis yang selama ini kutahan. Tangis yang tidak pernah kubiarkan keluar. Nap. Aku capek. Suaraku bergetar. Aku benar-benar capek. Tiara langsung diam. Membiarkanku menangis. Karena sahabat sejati tahu, kadang seseorang tidak butuh nasihat, hanya butuh didengar. Setelah beberapa menit, aku akhirnya menceritakan semuanya. Tentang kamar yang diambil, tentang usiran yang dibungkus senyum, tentang Farhan yang hanya diam, dan tentang tiket ke Bali. Tiara langsung menarik napas panjang.
Kamu yakin? Aku menatap langit malam, lalu menjawab pelan. Aku nggak tahu. Tapi kalau aku tetap di sini, aku takut kehilangan diriku sendiri. Untuk beberapa detik Tiara tidak bicara. Kemudian dia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Nabila. Iya. Kadang pergi bukan berarti menyerah. Kadang pergi adalah cara menyelamatkan diri. Air mataku kembali jatuh. Karena mungkin itulah yang sedang kulakukan. Menyelamatkan diriku sendiri. Pukul 4 pagi. Aku bangun diam-diam. Rumah masih sunyi. Semua orang masih tidur. Aku mandi. Berpakaian sederhana. Lalu memasukkan beberapa barang ke dalam koper kecil. Tidak banyak. Hanya pakaian secukupnya. Karena aku sendiri tidak tahu berapa lama akan pergi. Saat menutup koper, aku melihat foto pernikahanku dengan Farhan di layar ponsel. Dan untuk beberapa detik, hatiku terasa sesak. Karena meski kecewa, aku masih mencintainya. Sangat mencintainya. Namun cinta tidak selalu cukup. Terutama ketika seseorang terus membiarkanmu terluka. Perlahan aku keluar kamar. Melewati ruang tamu. Melewati dapur. Melewati semua sudut rumah yang semalam membuatku menangis. Sampai akhirnya aku berhenti di depan kamar Farhan. Pintu sedikit terbuka. Aku bisa melihat suamiku tertidur. Wajahnya terlihat tenang. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Air mataku kembali mengalir. Karena aku berharap. Sungguh berharap. Dia akan menghentikanku. Dia akan membelaku. Dia akan memilihku. Tapi semua itu tidak pernah terjadi. Dan sekarang, aku yang harus memilih diriku sendiri. Pelan-pelan aku menutup pintu. Lalu berjalan keluar rumah. Udara pagi terasa dingin. Tapi tidak sedingin hatiku. Aku memasukkan koper ke dalam taksi online yang sudah menunggu. Kemudian duduk di kursi belakang. Saat mobil mulai bergerak, aku menoleh ke arah rumah itu untuk terakhir kalinya. Dan entah kenapa, perasaanku mengatakan sesuatu. Bahwa kali ini aku tidak hanya pergi berlibur. Aku sedang meninggalkan kehidupan lamaku. Dan beberapa jam kemudian, saat pesawatku lepas landas menuju Bali, tidak ada seorang pun di rumah mertuaku yang tahu bahwa menantu yang selama ini selalu mengalah, akhirnya memilih pergi. Dan yang lebih mengejutkan, mereka belum tahu bahwa kepulanganku kali ini tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Bali dan air mata. Saat pesawat mulai mengudara, aku memejamkan mata. Akhirnya, aku pergi. Aku benar-benar pergi. Di luar jendela, kota tempat aku tinggal semakin mengecil. Gedung-gedung berubah menjadi titik-titik kecil. Jalanan mulai menghilang dari pandangan. Dan entah kenapa, dadaku terasa campur aduk. Ada lega, ada sedih, ada takut. Semuanya bercampur menjadi satu. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memilih diriku sendiri. Bukan mertuaku, bukan keluargaku, bukan perasaan orang lain, melainkan diriku sendiri. Namun ternyata, keputusan itu tidak langsung membuatku bahagia. Karena luka di hati tidak bisa hilang hanya dengan berpindah tempat. 2 jam kemudian aku tiba di Bali. Bandara ramai. Orang-orang tersenyum. Banyak keluarga sedang berlibur. Banyak pasangan berjalan sambil tertawa. Suasana yang seharusnya menyenangkan. Tapi aku justru merasa kosong. Sangat kosong. Aku memesan taksi menuju sebuah hotel kecil di daerah Sanur. Bukan hotel mewah. Hanya tempat yang cukup tenang untuk menenangkan pikiranku. Sepanjang perjalanan aku terus memandangi laut. Biasanya aku menyukai pemandangan seperti ini. Tapi kali ini berbeda. Karena keindahan di depanku tidak mampu menghapus rasa sakit yang kubawa.
Setelah sampai di hotel, aku masuk ke kamar, menaruh koper, lalu langsung duduk di pinggir ranjang. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, aku benar-benar sendirian. Tidak ada suara tamu, tidak ada suara Burika, tidak ada suara Maya, tidak ada suara siapapun. Hanya aku dan pikiranku sendiri. Saat itulah air mataku kembali jatuh. Aku memeluk lutut, lalu menangis. Bukan karena kamar, bukan karena usiran itu, tapi karena satu orang. Farhan, suamiku. Orang yang paling kuharapkan membelaku. Orang yang paling kuharapkan berkata, "Cukup. Jangan perlakukan istriku seperti itu." Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Dan itulah yang paling menyakitkan. Ponselku bergetar. Aku langsung melihat layar. Farhan. Namanya muncul. Jantungku langsung berdebar. Beberapa detik aku hanya menatap layar. Lalu telepon berhenti. Tidak lama kemudian masuk pesan. "Sayang, kamu di mana?" Aku langsung memejamkan mata. Karena akhirnya dia sadar aku pergi. Namun entah kenapa, aku tidak ingin menjawab. Belum. Karena selama ini aku terlalu sering menjelaskan perasaanku. Dan terlalu jarang didengarkan. Ponsel kembali berbunyi. Telepon kedua. Aku tetap diam. Telepon ketiga. Aku masih diam. Lalu pesan berikutnya masuk. "Kamu bikin aku khawatir." Aku langsung tertawa pahit. Khawatir? Kenapa sekarang? Kenapa bukan tadi malam? Kenapa bukan saat aku dipermalukan? Kenapa bukan saat aku dipaksa mengalah? Kenapa bukan saat ibumu menyuruhku pergi? Air mataku kembali jatuh. Karena cinta memang aneh. Meski kecewa, sebagian diriku masih berharap. Masih berharap dia benar-benar mengerti. Namun aku belum siap bicara. Belum sekarang. Siang harinya aku berjalan ke pantai. Langit Bali sangat indah. Laut biru membentang luas. Anak-anak bermain pasir. Wisatawan tertawa. Semua terlihat bahagia. Tapi aku justru duduk sendirian di bawah pohon. Memikirkan hidupku. Memikirkan pernikahanku. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar bahagia selama ini? Atau aku hanya sibuk bertahan? Pertanyaan itu membuatku terdiam sangat lama. Karena jujur saja, aku tidak tahu jawabannya. Menjelang sore, ponselku kembali berbunyi. Kali ini bukan Farhan, melainkan Maya, kakak iparku. Aku sempat heran. Karena selama ini kami tidak terlalu dekat. Namun akhirnya kuangkat. "Halo." Suara Maya terdengar panik. Sangat panik. "Nabila." "Iya." "Kamu di mana?" Aku terdiam. "Ada apa?" Beberapa detik hening. Lalu Maya mengucapkan sesuatu yang membuat jantungku langsung berdebar. "Mama dan Farhan lagi ribut besar." Aku langsung membeku. "Apa?" "Mama nggak nyangka kamu benar-benar pergi." Tanganku mulai dingin. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar bahwa kepergianku ternyata mengguncang rumah itu. Namun kalimat berikutnya jauh lebih mengejutkan. "Mama baru sadar semua pekerjaan rumah nggak ada yang beres sejak kamu pergi." Aku terdiam. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, apakah selama ini mereka benar-benar menyayangiku? Atau hanya terbiasa memanfaatkan keberadaanku? Suamiku baru mencariku. Aku masih duduk di pinggir pantai setelah telepon dari Maya berakhir. Angin sore berembus pelan. Suara ombak terdengar menenangkan. Namun pikiranku justru semakin kacau. Karena ucapan Maya terus terngiang di kepalaku. "Mama baru sadar semua pekerjaan rumah nggak ada yang beres sejak kamu pergi."
Aku tersenyum pahit. Sangat pahit. Karena kalimat itu terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang sejak lama kusimpan. Selama ini mereka menghargai aku? Atau hanya menghargai apa yang bisa kulakukan untuk mereka? Aku menunduk. Dan untuk pertama kalinya aku berani menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk berusaha diterima, sampai lupa melihat kenyataan, bahwa tidak semua orang menghargai ketulusan. Ada yang justru menganggapnya kewajiban. Malam itu aku kembali ke hotel. Aku mandi, makan seadanya, lalu berusaha tidur lebih awal. Namun baru saja mematikan lampu, ponselku kembali berdering. Farhan. Lagi. Aku memandangi layar beberapa detik, kemudian meletakkannya kembali. Telepon berhenti. Lalu masuk pesan. Sayang, tolong angkat. Aku diam. Pesan kedua masuk. Aku cuma mau tahu kamu baik-baik saja. Aku masih diam. Pesan ketiga masuk. Kita bisa bicara baik-baik. Air mataku mulai menggenang. Karena lucu sekali. Selama bertahun-tahun aku mencoba mengajak bicara baik-baik. Tentang sikap ibunya. Tentang perasaanku. Tentang rasa sakit yang kupendam. Tapi selalu berakhir dengan kalimat yang sama. Sabar ya. Sekarang ketika aku memilih diam, baru semua orang ingin bicara. Aku mematikan ponsel. Lalu mencoba tidur. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ada ketukan di pintu kamar hotel. Aku langsung terbangun. Jantungku berdebar. Karena aku tidak sedang menunggu siapapun. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Aku berjalan pelan mendekati pintu. Lalu melihat melalui lubang pengintip. Tidak ada siapa-siapa. Aku mengernyit. Namun kemudian melihat sesuatu di lantai depan kamar. Sebuah amplop putih. Aku membuka pintu. Mengambil amplop itu. Lalu masuk kembali ke kamar. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada tulisan apapun. Aku membuka perlahan. Dan menemukan secari kertas. Tulisan tangan. Tulisan yang sangat kukenal. Tulisan Farhan. Tanganku langsung gemetar. Perlahan aku mulai membaca. Nabila. Kalau kamu membaca ini, berarti aku benar-benar kehilangan cara untuk menghubungimu. Air mataku langsung jatuh. Karena aku tahu, Farhan pasti sedang panik. Sangat panik. Aku melanjutkan membaca. Aku nggak tahu sejak kapan aku mulai gagal menjadi suami yang baik. Dadaku langsung sesak. Karena kalimat itu terasa begitu jujur. Begitu menyakitkan. Aku selalu berpikir selama aku nggak marah ke kamu, aku sudah cukup baik. Ternyata aku salah. Air mataku semakin deras. Karena itulah masalahnya. Farhan tidak pernah menyakitiku secara langsung. Tapi dia juga tidak pernah melindungiku. Dan terkadang, diam seseorang bisa lebih melukai daripada kata-kata kasar. Aku membaca lagi. Aku pikir selama ini kamu kuat. Aku pikir kamu bisa menghadapi semuanya. Aku pikir mengalah sedikit bukan masalah. Dan sekarang aku sadar. Yang terus mengalah ternyata cuma kamu. Tangisku pecah. Karena untuk pertama kalinya, dia mengerti. Benar-benar mengerti, atau setidaknya mulai mengerti. Namun luka yang sudah bertahun-tahun tidak bisa sembuh hanya dengan satu surat. Aku tahu itu. Sangat tahu. Keesokan paginya aku memutuskan berjalan-jalan ke Ubud. Aku ingin menenangkan diri. Menjauh sejenak dari semua masalah. Namun ternyata semesta punya rencana lain. Saat sedang duduk di sebuah kafe kecil, ponselku kembali menyala. Kali ini bukan Farhan. Bukan Maya. Bukan siapapun dari keluarga suamiku. Melainkan nomor tak dikenal. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Tapi entah kenapa aku mengangkat. Halo.
Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara yang membuat seluruh tubuhku membeku. Bu Nabila. Iya. Saya Denny. Adik iparku. Dan nada suaranya terdengar panik. Sangat panik. Ada apa? Denny menarik napas berat. Lalu berkata sesuatu yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Kak Farhan kecelakaan. Cangkir kopi di tanganku langsung terlepas. Rahasia yang selama ini ku pendam. Cangkir kopi di tanganku langsung terlepas. Suara pecahannya membuat beberapa orang di kafe menoleh. Tapi aku tidak peduli. Seluruh tubuhku mendadak dingin. Apa? Suaraku bergetar hebat. Apa yang kamu bilang? Di seberang telepon, Denny terdengar panik. Saya nggak tahu detailnya, Kak. Tapi Kak Farhan ada di rumah sakit. Dunia seakan berhenti berputar. Aku langsung berdiri. Tanganku gemetar. Napas terasa sesak. Karena meski aku marah, meski aku kecewa, meski aku terluka, Farhan tetap suamiku. Orang yang selama ini ku cintai. Ada di rumah sakit mana? Denny menyebutkan nama rumah sakit. Aku langsung menutup telepon. Kemudian duduk kembali. Karena kakiku tiba-tiba terasa lemas. Sangat lemas. Air mataku mulai jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Bali, aku merasa benar-benar takut. Takut kehilangan seseorang yang masih sangat berarti bagiku. Namun di tengah kepanikan itu, aku memaksa diriku berpikir. Karena ada sesuatu yang terasa aneh. Sangat aneh. Kalau kecelakaannya parah, kenapa yang menelepon justru Denny? Kenapa bukan rumah sakit? Kenapa bukan dokter? Dan kenapa suara Denny terdengar seperti sedang menyembunyikan sesuatu? Aku langsung menghubungi Farhan. Tidak aktif. Aku menghubungi lagi. Masih tidak aktif. Jantungku semakin tidak tenang. Sampai akhirnya aku menelepon Maya. Begitu tersambung, aku langsung bertanya, Maya, Farhan kecelakaan. Di seberang sana hening. Beberapa detik. Lalu Maya menjawab, Denny yang telepon. Nada suaranya membuatku langsung curiga. Maya. Jawab aku. Hening lagi. Lalu Maya menghela napas panjang. Dan kalimat berikutnya membuatku membeku. Farhan gak kecelakaan. Aku langsung berdiri. Apa? Dia baik-baik saja. Darahku langsung terasa naik ke kepala. Marah. Kecewa. Tidak percaya. Apa maksud kalian? Maya terdengar kesal. Aku sudah bilang ke Mama jangan lakukan ini. Jantungku langsung berdebar. Karena kini semuanya mulai jelas. Mama yang nyuruh. Maya tidak menjawab. Dan diamnya sudah cukup. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena sedih. Tapi karena kecewa. Kecewa sekali. Aku baru saja ketakutan setengah mati. Aku baru saja membayangkan hal terburuk. Dan ternyata semuanya hanya cara agar aku pulang. Saat itulah sesuatu dalam diriku berubah. Karena aku sadar. Bahkan setelah aku pergi, mereka masih tidak menghargai perasaanku. Masih menganggap emosiku bisa dimainkan sesuka hati. Aku langsung mematikan telepon. Lalu duduk di bangku taman dekat kafe. Menatap langit Bali yang cerah. Namun hatiku terasa gelap. Sangat gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai jujur pada diriku sendiri. Selama ini aku selalu menyalahkan Bu Rika. Tapi sebenarnya ada satu orang lagi yang juga membuatku terluka. Farhan. Karena jika sejak awal dia berdiri di sampingku. Jika sejak awal dia berkata, itu istriku. Tolong hormati dia. Mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Aku menutup wajahku. Dan kenangan-kenangan lama mulai bermunculan.
Saat Bu Rika mengkritik masakanku, Farhan diam. Saat Bu Rika membandingkanku dengan Maya, Farhan diam. Saat aku menangis di kamar mandi karena dipermalukan di depan keluarga besar, Farhan juga diam. Aku selalu memaafkannya, karena aku mencintainya. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, nanti juga berubah. Nanti juga mengerti. Nanti juga membela. Tapi 3 tahun berlalu, dan aku masih menunggu. Saat itulah aku sadar. Aku tidak pergi ke Bali karena kamar. Aku tidak pergi karena tamu. Aku tidak pergi karena usiran halus itu. Aku pergi karena sudah terlalu lama merasa sendirian dalam pernikahanku sendiri. Air mataku kembali jatuh. Karena akhirnya aku berani mengakui kebenaran itu. Dan mungkin, inilah rahasia yang selama ini kupendam. Rahasia yang bahkan belum pernah kuucapkan kepada Farhan. Bahwa yang paling menghancurkan hatiku bukan ibu mertuaku, melainkan suamiku yang selalu memilih diam. Malam harinya, saat aku kembali ke hotel, ada puluhan pesan masuk. Dari Farhan, dari Bu Rika, dari Denny, dari keluarga besar. Namun ada satu pesan yang membuatku terdiam. Pesan dari Farhan. Sangat pendek. Hanya satu kalimat. Aku sudah beli tiket ke Bali. Jantungku langsung berdebar. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, Farhan datang mencariku. Dan aku tidak tahu apakah aku masih ingin ditemui. Aku tak akan kembali. Aku sudah beli tiket ke Bali. Aku membaca pesan itu berulang kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan setiap kali membacanya, perasaanku semakin kacau. Karena selama 3 tahun pernikahan kami, Farhan selalu menjadi orang yang menunggu. Bukan orang yang mengejar. Bukan orang yang datang. Bukan orang yang berjuang. Tapi kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, dia datang mencariku. Namun anehnya, hal yang dulu sangat kuharapkan itu tidak lagi membuatku bahagia. Karena ada luka yang terlalu lama dipendam. Ada kecewa yang terlalu sering ditelan. Dan ada air mata yang terlalu banyak disembunyikan. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Lalu menatap langit malam dari balkon hotel. Lampu-lampu kota terlihat indah. Angin berembus pelan. Tapi pikiranku terus berputar. Apa aku masih ingin mempertahankan semua ini? Atau sebenarnya aku hanya takut memulai hidup baru? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Sampai akhirnya aku tertidur menjelang pagi. Keesokan harinya, pukul 9. Aku sedang duduk di sebuah kafe kecil dekat pantai. Saat ponselku bergetar. Pesan dari Farhan. Aku sudah sampai. Jantungku langsung berdebar. Entah kenapa, meski marah, meski kecewa, aku tetap gugup. Karena aku tahu, pertemuan ini akan menentukan banyak hal. Sangat banyak hal. Setengah jam kemudian, aku melihat Farhan berjalan masuk ke area kafe. Dan untuk sesaat, hatiku terasa sesak. Karena dia terlihat berbeda. Sangat berbeda. Wajahnya lebih kurus. Matanya sembab. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang benar-benar kehilangan ketenangan. Begitu melihatku, dia langsung berhenti. Tidak mendekat. Tidak berbicara. Hanya menatapku. Seolah takut aku menghilang lagi. Aku juga diam. Karena terlalu banyak hal yang ingin kukatakan. Sampai aku tidak tahu harus memulai dari mana. Beberapa detik kemudian, Farhan berjalan mendekat. Lalu duduk di hadapanku. Halo. Katanya pelan. Aku mengangguk. Halo. Suasana langsung canggung. Sangat canggung. Padahal kami suami istri. Tapi saat itu rasanya seperti 2 orang asing. Farhan terlihat gugup.
Sementara aku berusaha menahan air mata. Karena melihatnya membuat semua kenangan kembali muncul. Kenangan saat kami pertama kali jatuh cinta. Saat kami menikah. Saat kami bermimpi membangun keluarga bersama. Dan kenangan saat dia terus membiarkanku terluka. Aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar. Dan aku langsung tersenyum pahit. Karena kalimat itu sudah terlambat datang. Sangat terlambat. Maaf untuk apa? Tanyaku. Farhan menunduk. Untuk pertama kalinya aku melihat dia tidak punya jawaban instan. Tidak punya alasan. Tidak punya pembelaan. Aku gagal. Suaranya bergetar. Aku gagal jadi suami. Dadaku langsung terasa sesak. Karena jauh di dalam hati. Aku sudah lama ingin mendengar pengakuan itu. Tapi mendengarnya sekarang justru membuatku sedih. Bukan bahagia. Bukan cuma soal mama. Kataku pelan. Farhan mengangguk. Aku tahu. Selama ini aku selalu sendirian. Air mataku mulai menggenang. Aku selalu menghadapi semuanya sendiri. Aku selalu membela perasaan orang lain. Aku selalu mengalah. Aku selalu berusaha diterima. Suaraku mulai pecah. Tapi nggak ada yang pernah benar-benar membelaku. Farhan langsung menunduk. Dan aku melihat air mata jatuh dari matanya. Namun kali ini aku tidak berhenti. Karena selama bertahun-tahun aku terlalu sering diam. Aku capek. Han. Tangisku pecah. Aku capek jadi orang yang harus selalu mengerti. Aku capek jadi orang yang selalu diminta sabar. Aku capek berpura-pura kuat. Seluruh tubuhku gemetar. Karena akhirnya semua yang selama ini kupendam keluar. Semuanya. Farhan menangis. Benar-benar menangis. Namun luka yang sudah bertahun-tahun tidak hilang begitu saja. Dan saat itulah aku mengucapkan kalimat yang selama ini terus berputar di kepalaku. Kalimat yang membuat wajah Farhan langsung pucat. Aku nggak akan kembali. Ruangan seolah membeku. Farhan menatapku. Tidak percaya. Apa? Aku menarik napas panjang. Lalu mengulanginya. Lebih pelan. Lebih tegas. Aku nggak akan kembali ke kehidupan yang sama. Air mata Farhan langsung jatuh. Karena akhirnya dia mengerti. Aku tidak sedang bicara tentang rumah. Aku tidak sedang bicara tentang Bali. Aku tidak sedang bicara tentang liburan. Aku sedang bicara tentang hidupku. Tentang diriku. Tentang batas yang akhirnya kuciptakan setelah terlalu lama terluka. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di mata suamiku. Karena akhirnya dia sadar. Kali ini bukan ancaman. Bukan drama. Bukan kemarahan sesaat. Aku benar-benar siap pergi. Jika tidak ada yang berubah. Keluarga mertua mulai panik. Aku nggak akan kembali ke kehidupan yang sama. Kalimat itu masih menggantung di udara. Aku bisa melihat wajah Farhan berubah. Pucat. Kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia terlihat benar-benar takut. Bukan takut kehilangan perdebatan. Bukan takut membuatku marah. Tapi takut kehilangan aku. Kami sama-sama diam cukup lama. Suara ombak dari pantai terdengar samar. Beberapa pengunjung kafe lalu lalang. Namun bagiku, dunia seakan berhenti. Farhan mengusap wajahnya. Lalu berkata pelan, "Apa aku sudah terlambat?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Karena jujur saja, aku tidak tahu jawabannya. Aku masih mencintainya. Sangat mencintainya. Tapi cinta yang terus terluka juga bisa lelah. Aku nggak tahu. Jawabku jujur. Farhan langsung menunduk. Dan aku bisa melihat air mata jatuh lagi dari matanya. Namun kali ini aku tidak ikut menangis. Karena selama ini yang menangis selalu aku.
Dan untuk pertama kalinya, aku memilih mendengarkan. Beberapa menit kemudian kami berpisah. Bukan karena masalah selesai. Justru karena terlalu banyak yang harus dipikirkan. Farhan kembali ke hotel tempatnya menginap. Sedangkan aku berjalan menyusuri pantai sendirian. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Aku butuh mendengar isi hatiku sendiri. Namun ternyata, di saat aku sedang berusaha menenangkan diri, keadaan di rumah mertuaku justru semakin kacau. Aku baru mengetahuinya malam hari, saat Maya menelepon. Begitu telepon kuangkat, aku langsung mendengar suara ribut di latar belakang. Ada apa? Tanyaku. Maya menghela napas panjang. Rumah lagi berantakan. Aku mengernyit. Maksudnya? Maya tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar lelah. Nggak ada yang nyangka ternyata selama ini kamu yang ngurus hampir semuanya. Aku langsung diam. Karena jujur saja, aku juga tidak pernah menyadarinya. Selama ini aku melakukan semuanya tanpa banyak bicara. Mencuci, memasak, menyiapkan kebutuhan keluarga, membantu acara keluarga, mengurus tamu, menjaga hubungan antar saudara. Semuanya terasa biasa. Sampai aku pergi, dan semuanya mulai berantakan. Mama marah-marah dari pagi. Lanjut Maya. Kenapa? Karena nggak ada yang bikin sarapan. Aku langsung terdiam. Lalu Maya melanjutkan. Nggak ada yang nyiapin minuman tamu. Nggak ada yang nyuci piring. Nggak ada yang bersihin dapur. Dan semua orang mulai saling lempar tanggung jawab. Entah kenapa, aku tidak merasa senang mendengarnya. Aku justru sedih. Karena ternyata selama ini keberadaanku dianggap biasa. Padahal aku memikul begitu banyak hal. Mama bilang apa? Tanyaku pelan. Maya terdiam beberapa detik. Lalu menjawab. Awalnya Mama marah. Tapi sekarang Mama mulai panik. Jantungku langsung berdebar. Panik. Iya. Karena Farhan juga marah. Aku langsung membeku. Farhan? Marah? Selama ini itu hampir tidak pernah terjadi. Maksudnya? Maya menarik napas panjang. Tadi pagi Farhan akhirnya bicara. Aku langsung menahan napas. Dan apa yang Maya ceritakan berikutnya membuatku terdiam. Ternyata setelah kembali dari menemuiku, Farhan langsung berbicara dengan ibunya. Untuk pertama kalinya. Tanpa mengalah. Tanpa diam. Tanpa menghindar. Mama harus jujur. Itulah kalimat pertama yang diucapkannya. Menurut Maya, suasana rumah langsung tegang. Karena tidak ada yang pernah melihat Farhan berbicara seperti itu kepada Bu Rika. Kemudian Farhan mengatakan sesuatu yang membuat semua orang diam. Nabila pergi bukan karena kamar. Nabila pergi bukan karena tamu. Nabila pergi karena selama bertahun-tahun dia merasa sendirian. Air mataku langsung jatuh. Karena akhirnya ada yang mengerti. Akhirnya ada yang mengucapkan apa yang selama ini tidak mampu kukatakan. Dan yang lebih mengejutkan, Maya kemudian berkata, Nabila. Iya. Mama nangis. Aku langsung membeku. Karena selama aku mengenal Bu Rika, beliau hampir tidak pernah menangis di depan orang lain. Tadi Mama masuk kamar setelah Farhan bicara. Dan dari dalam kamar terdengar suara tangisan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Sedih? Puas? Atau justru semakin bingung? Namun kejutan terbesar ternyata belum datang. Karena sebelum menutup telepon, Maya mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku merinding. Nabila. Iya. Aku baru tahu sesuatu tentang Mama. Jantungku langsung berdebar. Apa?
Maya terdengar ragu. Sangat ragu. Seolah tidak yakin harus menceritakannya atau tidak. Lalu akhirnya dia berkata pelan. Selama ini ternyata Mama menyimpan alasan kenapa dia selalu bersikap dingin sama kamu. Aku langsung membeku. Karena untuk pertama kalinya, ada kemungkinan bahwa semua kebencian itu bukan tanpa alasan. Dan aku sama sekali tidak siap mendengar kebenarannya. Penyesalan yang terlambat. Aku duduk terpaku di balkon hotel. Telepon dari Maya sudah berakhir beberapa menit lalu. Namun pikiranku masih dipenuhi satu kalimat. Selama ini ternyata Mama menyimpan alasan kenapa dia selalu bersikap dingin sama kamu. Aku menatap laut yang mulai gelap. Ombak terus datang silih berganti. Tapi kepalaku justru semakin ramai. Karena selama 3 tahun aku selalu bertanya-tanya. Kenapa? Kenapa Bu Rika begitu sulit menerimaku? Apa aku pernah berbuat salah? Apa aku pernah menyinggung perasaannya? Apa aku tidak cukup baik? Aku sudah mencoba semuanya. Belajar masakan favoritnya. Membantu setiap acara keluarga. Mengingat ulang tahun anggota keluarga besar. Menjaga hubungan dengan semua saudara. Bahkan sering mengalah demi menghindari konflik. Tapi tetap saja, aku selalu merasa ada jarak. Jarak yang tidak pernah bisa kutembus. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar. Sampai akhirnya sekitar pukul 11 malam. Ponselku berbunyi. Farhan. Aku sempat ragu. Namun akhirnya kuangkat. Halo. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar napas berat. Nabila. Iya. Suaranya terdengar lelah. Sangat lelah. Seolah baru melewati hari yang berat. Kamu sudah makan. Aku tersenyum pahit. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih memulai dengan pertanyaan sederhana. Sudah. Kamu. Belum. Aku langsung mengernyit. Kenapa? Farhan tertawa kecil. Tawa yang terdengar kosong. Nggak kepikiran. Untuk beberapa detik kami sama-sama diam. Sampai akhirnya dia berkata sesuatu yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku malu. Aku langsung membeku. Karena Farhan bukan tipe orang yang mudah mengakui kesalahan. Bukan karena keras kepala. Tapi karena dia selalu berusaha terlihat kuat. Namun malam itu, suaranya terdengar rapuh. Sangat rapuh. Aku malu sama diri sendiri. Air mataku mulai menggenang. Karena aku bisa merasakan ketulusannya. Aku baru sadar selama ini aku cuma jadi penonton. Dadaku langsung sesak. Aku lihat kamu sedih. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu Mama sering bikin kamu nggak nyaman. Tapi aku selalu bilang sabar. Suaranya mulai bergetar. Padahal yang kamu butuhkan bukan nasihat. Yang kamu butuhkan adalah aku. Tangisku langsung pecah. Karena kalimat itu adalah kalimat yang selama ini ingin kudengar. Kalimat yang kutunggu bertahun-tahun. Namun sayangnya, kalimat itu datang setelah semuanya terlambat. Farhan melanjutkan. Tadi aku lihat kamar kita. Aku langsung terdiam. Kamar yang dulu dipakai tamu. Sudah kosong sekarang. Air mataku semakin deras. Karena aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Tapi aneh. Aku malah merasa rumah itu kosong. Aku memejamkan mata. Karena untuk pertama kalinya, aku bisa mendengar rasa kehilangan di suaranya. Kamu tahu apa yang paling bikin aku takut? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Farhan melanjutkan. Aku takut kamu benar-benar bahagia tanpa aku. Kalimat itu membuatku menangis lebih keras. Karena ada bagian dalam diriku yang juga takut. Takut bahwa semua yang kami bangun selama ini akan berakhir.
Namun luka tidak bisa hilang hanya karena seseorang menyesal. Aku tahu itu. Sangat tahu. Keesokan paginya, aku memutuskan pergi ke sebuah tempat wisata di Ubud. Aku ingin menjernihkan pikiran, mencari ketenangan, karena hatiku masih kacau. Saat sedang berjalan di area persawahan, ponselku kembali berbunyi. Maya. Aku langsung mengangkat. Halo. Nabila. Suaranya terdengar terburu-buru. Ada apa? Maya menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Tadi Mama masuk kamar kamu." Aku langsung diam, karena sejak kecil Maya tahu, Bu Rika bukan orang yang suka menunjukkan perasaan. Ada apa? Mama lihat lemari kosong. Jantungku mulai berdebar. Lalu, Mama duduk di kamar itu hampir 1 jam. Aku langsung menelan ludah, karena aku mulai bisa membayangkan suasananya. Kamar yang dulu kutempati, kamar yang sekarang kosong, dan seorang ibu yang mulai menyadari akibat perbuatannya. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku merinding. Nabila. Iya. Mama akhirnya cerita. Aku langsung berhenti berjalan. Jantungku berdetak sangat kencang. Apa yang diceritakan? Maya terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara pelan, "Sebenarnya Mama gak pernah membencimu." Aku langsung membeku, karena itu adalah hal terakhir yang kuduga. Tapi ada alasan yang selama ini disembunyikannya. Alasan yang ternyata berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu yang bahkan Farhan tidak pernah tahu. Dan saat aku mendengarnya nanti, aku akan memahami kenapa Bu Rika selalu bersikap dingin kepadaku. Meski itu tidak serta-merta menghapus semua luka yang sudah terjadi. Pertemuan yang menentukan. Aku berdiri mematung di tengah jalan setapak area persawahan Ubud. Ponsel masih menempel di telingaku. Sementara kata-kata Maya terus terngiang di kepalaku. Sebenarnya Mama gak pernah membencimu. Aku sulit mempercayainya. Sangat sulit. Karena kalau itu benar, mengapa selama ini aku selalu merasa ditolak? Mengapa setiap usahaku selalu terlihat salah? Mengapa setiap kebaikanku seolah tidak pernah cukup? Maya. Iya. Apa maksudmu? Maya menghela napas panjang. Lebih baik Mama yang cerita sendiri. Aku langsung terdiam. Karena dari nada suaranya, aku tahu ini bukan hal sederhana. Bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dalam 2 atau 3 kalimat. Dan ternyata aku benar. Sore harinya, saat aku kembali ke hotel, ada pesan masuk dari Farhan. Besok pagi boleh ketemu sekali lagi. Aku menatap pesan itu cukup lama, lalu memejamkan mata. Sebagian diriku ingin menolak, karena aku masih terluka, masih kecewa, masih marah. Namun sebagian diriku yang lain, masih ingin mendengar, masih ingin tahu, masih ingin memahami. Akhirnya aku membalas singkat, besok pagi. Hanya 2 kata. Namun beberapa detik kemudian, Farhan membalas, terima kasih. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa sesak. Karena selama ini, kami terlalu sering bertengkar dalam diam. Terlalu jarang benar-benar berbicara. Keesokan paginya, aku datang ke sebuah taman kecil yang menghadap laut. Tempat yang tenang, tidak terlalu ramai, dan jauh dari keramaian wisatawan. Saat aku tiba, Farhan sudah duduk di sana, sendirian, menatap laut. Begitu melihatku datang, dia langsung berdiri. Namun kali ini tidak buru-buru mendekat, seolah menghormatiku, seolah takut membuatku tidak nyaman. Aku duduk di bangku kayu. Dia duduk di seberang. Untuk beberapa saat, kami hanya diam.
Sampai akhirnya Farhan membuka suara. Mama mau datang. Aku langsung menatapnya. Mama. Farhan mengangguk. Aku bilang jangan. Aku mengernyit. Kenapa? Farhan menunduk. Karena aku takut kamu belum siap. Jawaban itu membuatku sedikit terkejut. Karena biasanya, Farhan selalu memikirkan perasaan ibunya lebih dulu. Tapi sekarang, dia memikirkan perasaanku. Dan perubahan kecil itu terasa sangat besar. Namun pembicaraan kami belum selesai. Karena Farhan mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop. Warna krem. Sudah terlihat lama. Apa ini? Farhan menatap amplop itu cukup lama. Lalu berkata pelan. Aku baru menemukannya kemarin. Aku mulai merasa tidak enak. Karena ekspresi wajahnya berubah. Menjadi sangat serius. Itu surat dari Papa. Aku langsung membeku. Papa. Maksudnya almarhum ayah Farhan. Beliau meninggal beberapa tahun sebelum aku menikah dengan Farhan. Dan selama ini, aku hanya mengenalnya lewat cerita. Tanganku mulai dingin. Ayah meninggalkan surat ini untuk Mama. Jantungku langsung berdebar. Lalu, Farhan menelan ludah. Aku nggak sengaja menemukannya di lemari lama. Aku menatap amplop itu. Perasaanku semakin tidak tenang. Karena entah kenapa, aku merasa surat itu berkaitan dengan semua yang sedang terjadi. Farhan kemudian berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Setelah membaca surat itu, aku akhirnya mengerti kenapa Mama selalu bersikap aneh kepadamu. Aku langsung menahan napas. Karena inilah jawaban yang selama ini kucari. Jawaban yang selama bertahun-tahun tidak pernah kudapatkan. Apa isi suratnya? Farhan memejamkan mata beberapa detik. Seolah sedang mengumpulkan keberanian. Kemudian dia menjawab. Papa pernah sangat mencintai seseorang sebelum menikah dengan Mama. Aku langsung mengernyit. Karena aku tidak mengerti hubungannya denganku. Namun Farhan melanjutkan. Dan perempuan itu, suaranya mulai bergetar. Memiliki wajah yang sangat mirip denganmu. Aku langsung membeku. Tidak mampu berkata apa-apa. Karena itu adalah hal terakhir yang pernah kubayangkan. Farhan menunduk. Sedangkan aku hanya bisa menatap kosong ke arah laut. Perlahan semuanya mulai masuk akal. Tatapan dingin Burika. Perbandingan yang terus-menerus. Jarak yang selalu ada. Perasaan tidak nyaman setiap kali beliau melihatku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memahami. Masalahnya mungkin bukan karena siapa aku. Melainkan karena siapa yang selalu diingatnya saat melihat wajahku. Namun saat aku masih berusaha mencerna semuanya, ponsel Farhan tiba-tiba berdering. Dia melihat layar. Lalu wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. Kenapa? Tanyaku. Farhan mengangkat kepala. Matanya dipenuhi kepanikan. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat jantungku langsung berdebar kencang. Nabila. Ada apa? Papa Maya baru saja menelepon. Katanya Mama pingsan. Ibu mertua datang meminta maaf. Nabila. Katanya Mama pingsan. Kalimat Farhan membuat seluruh tubuhku menegang. Aku langsung berdiri dari bangku. Apa? Farhan terlihat panik. Sangat panik. Tangannya sampai gemetar saat memegang ponsel. Papa Maya bilang Mama dibawa ke klinik. Aku langsung merasa sesak. Karena meskipun hubungan kami tidak pernah baik, aku tidak pernah berharap sesuatu yang buruk terjadi pada Burika. Tidak pernah. Farhan segera menelepon kembali. Beberapa menit kemudian ia menghela napas lega. Kondisinya stabil. Aku ikut mengembuskan napas panjang.
Namun rasa tidak nyaman tetap ada. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar Bu Rika jatuh sakit setelah aku pergi. Dan entah kenapa, hatiku terasa campur aduk. Sore harinya Farhan kembali ke hotelnya. Sedangkan aku memilih berjalan sendirian di pinggir pantai. Pikiranku penuh, terlalu penuh. Tentang surat ayah Farhan, tentang Bu Rika, tentang pernikahanku, tentang semua luka yang belum sembuh. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Atau iba? Karena meskipun aku mulai memahami alasan Bu Rika, bukan berarti rasa sakit yang kuterima selama ini langsung hilang. Alasan bisa menjelaskan sesuatu, tapi tidak selalu membenarkannya. Malam itu aku mencoba tidur lebih awal. Namun sekitar pukul 8 malam, ponselku bergetar. Pesan dari Farhan. Besok ada yang ingin menemuimu. Aku langsung mengernyit. Siapa? Balasanku terkirim. Beberapa menit kemudian jawaban datang. Dan membuat jantungku langsung berdebar. Mama. Aku langsung membeku. Bu Rika? Datang ke Bali? Setelah semua yang terjadi, aku menatap layar cukup lama. Lalu meletakkan ponsel. Karena jujur saja, aku belum siap. Sangat belum siap. Namun keesokan harinya, takdir mempertemukan kami. Pukul 10 pagi. Aku sedang duduk di area taman hotel. Saat melihat seseorang berjalan perlahan ke arahku. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun. Mengenakan baju sederhana. Wajahnya terlihat pucat. Dan langkahnya jauh lebih lambat dari biasanya. Bu Rika. Aku langsung berdiri. Untuk beberapa detik. Kami hanya saling menatap. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Karena terlalu banyak emosi di antara kami. Terlalu banyak luka. Terlalu banyak hal yang belum pernah diucapkan. Akhirnya Bu Rika yang membuka suara. Nabila. Suaranya pelan. Sangat pelan. Berbeda jauh dari biasanya. Iya Bu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat matanya berkaca-kaca. Beliau menarik napas panjang. Seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu berkata, maafkan Mama. Aku langsung membeku. Karena selama bertahun-tahun, aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kalimat itu. Dari beliau, air mata langsung menggenang di pelupuk mataku. Namun aku tetap diam. Karena luka yang terlalu lama tidak bisa langsung hilang hanya karena satu permintaan maaf. Bu Rika menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beliau terlihat rapuh. Sangat rapuh. Maaf, karena Mama sudah membuatmu merasa tidak diterima. Air mata mulai jatuh dari wajahnya. Maaf, karena Mama selalu membandingkan kamu. Tanganku mulai gemetar. Maaf, karena Mama menyakitimu. Suasana menjadi sangat sunyi. Aku bisa merasakan dadaku semakin sesak. Karena selama ini, yang paling kuinginkan bukan pembelaan, bukan hadiah, bukan pujian. Aku hanya ingin diakui bahwa aku memang disakiti. Dan hari itu, akhirnya pengakuan itu datang. Namun aku belum bisa menjawab. Belum bisa memaafkan begitu saja. Karena terlalu banyak yang terjadi. Terlalu banyak malam yang kulewati sambil menangis sendirian. Aku menghormati ibu. Kataku pelan. Tapi aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Bu Rika langsung mengangguk. Aku tahu. Beliau bahkan tidak membela diri. Tidak mencari alasan. Tidak menyalahkan siapapun. Dan justru itu yang membuatku semakin terkejut. Kemudian Bu Rika berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Sebenarnya ada satu hal yang belum pernah Mama ceritakan. Aku menatapnya. Apa itu? Beliau memegang kedua tangannya erat, seolah sedang menahan sesuatu.
Lalu berkata dengan suara bergetar, "Selama ini Mama bukan marah kepadamu. Mama marah pada masa lalu Mama sendiri." Aku langsung terdiam. Karena itulah kalimat yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehku. Air mata Burika kembali jatuh. Dan untuk pertama kalinya, beliau mulai membuka luka yang selama puluhan tahun disembunyikannya. Luka yang ternyata menjadi alasan mengapa aku selalu dijauhkan. Luka yang tidak pernah diketahui Farhan, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Dan saat aku mendengar seluruh kebenarannya, aku akhirnya memahami satu hal. Bahwa terkadang orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang belum pernah menyembuhkan luka di dalam dirinya sendiri. Akhir dari semua luka, aku dan Burika duduk berhadapan di taman hotel. Angin laut berembus pelan. Namun suasana di antara kami terasa berat. Sangat berat. Karena setelah bertahun-tahun saling menyimpan jarak, hari itu akhirnya semua rahasia mulai terbuka. Burika mengusap air matanya, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak dingin, tidak menghakimi, tidak penuh penolakan, melainkan penuh kelelahan. Kelelahan seseorang yang terlalu lama menyimpan luka. "Nabila." "Iya, Bu. Mama pernah sangat mencintai seseorang." Aku langsung terdiam, karena aku sudah mendengar sedikit dari Farhan. Namun kali ini aku mendengarnya langsung dari orang yang mengalaminya. Sebelum menikah dengan ayah Farhan. Suara Burika mulai bergetar. Dia meninggalkan Mama. Air mata kembali jatuh dari wajahnya. Meninggalkan Mama tanpa penjelasan. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan. Karena aku bisa melihat rasa sakit itu masih ada. Meski puluhan tahun sudah berlalu, Mama merasa tidak cukup baik. Mama merasa kalah. Mama merasa dibuang. Beliau menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku memahami bahwa di balik sikap kerasnya, ada seorang wanita yang pernah sangat terluka. Lalu Burika melanjutkan. "Saat pertama kali Farhan membawa kamu ke rumah, jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu, inilah jawaban yang selama ini ku cari." Beliau menatapku. Air mata terus mengalir. "Dan Mama melihat wajahmu." Aku menahan napas. "Kamu sangat mirip dengan perempuan itu." Dunia seakan berhenti beberapa detik. Karena meski sudah diberitahu Farhan, mendengarnya langsung dari Burika terasa berbeda. Sangat berbeda. "Mama tahu itu bukan salahmu. Mama tahu kamu bukan dia. Tapi setiap kali melihatmu, Mama teringat semua rasa sakit yang belum pernah Mama selesaikan." Air mataku mulai jatuh. Karena akhirnya semuanya masuk akal. Tatapan dingin itu. Perbandingan itu, jarak itu, bukan karena aku buruk, bukan karena aku tidak pantas, melainkan karena aku menjadi pengingat luka seseorang. Namun aku tetap berkata pelan, "Kalau begitu kenapa ibu nggak pernah cerita?" Burika langsung menangis, karena pertanyaan itu mungkin juga menghantuinya selama bertahun-tahun. Karena Mama malu. Mama malu masih terjebak di masa lalu. Mama malu sudah menyakiti orang yang sebenarnya tidak bersalah. Aku langsung memejamkan mata. Karena mendengar pengakuan itu membuat hatiku campur aduk. Ada marah, ada sedih, ada iba, dan ada kelegaan. Karena akhirnya aku tahu, masalahnya bukan aku. Tidak pernah benar-benar tentang aku. Saat itulah Burika tiba-tiba menggenggam tanganku. Tangannya gemetar. Sangat gemetar. "Nabila." "Iya, Bu. Tolong jangan tinggalkan Farhan." Aku langsung membeku. Karena ini pertama kalinya Burika meminta sesuatu kepadaku. Bukan memerintah. Bukan menyuruh. Tapi meminta. Air matanya semakin deras.
Dia mencintaimu. Dan Mama tahu sekarang. Mama yang ikut merusak pernikahan kalian. Aku langsung menangis. Karena aku tidak pernah menyangka akan mendengar kalimat itu. Tidak pernah. Beberapa menit kemudian, Farhan datang ke taman. Saat melihat kami berdua menangis, dia langsung berhenti. Wajahnya penuh kebingungan. Namun Bu Rika berdiri. Lalu menatap putranya. Farhan. Iya, Ma. Dan kalimat berikutnya membuatku menahan napas. Istri kamu jauh lebih kuat daripada Mama. Farhan langsung terdiam. Begitu juga aku. Karena kalimat itu keluar dari hati seorang ibu yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Lalu Bu Rika melanjutkan. Jangan ulangi kesalahan Mama. Jangan diam saat orang yang kamu sayangi terluka. Air mata Farhan langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya, ibunya mengakui semuanya. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar mendengar apa yang selama ini perlu didengarnya. Sore itu kami bertiga menangis. Bukan karena kebencian, melainkan karena luka yang akhirnya dibuka. Luka yang akhirnya diberi kesempatan untuk sembuh. Namun ketika matahari mulai tenggelam, aku sadar. Masih ada satu keputusan besar yang harus kuambil. Keputusan yang akan menentukan masa depanku. Masa depan pernikahanku. Dan masa depan keluargaku. Karena memaafkan seseorang, tidak selalu berarti kembali seperti dulu. Dan malam itu, aku harus memilih. Pulang. Atau pergi untuk selamanya. Rumah yang sebenarnya. Malam itu aku berdiri sendirian di balkon hotel. Langit Bali terlihat indah. Bintang-bintang bertaburan. Angin berembus lembut. Namun pikiranku jauh lebih ramai daripada langit di depanku. Karena untuk pertama kalinya, aku harus membuat keputusan yang akan menentukan masa depanku. Pulang. Atau pergi untuk selamanya. Aku memejamkan mata. Lalu mengingat semuanya. Hari ketika aku pertama kali bertemu Farhan. Hari ketika kami jatuh cinta. Hari ketika kami menikah. Dan hari ketika aku mulai merasa sendirian. Semua kenangan itu datang silih berganti. Ada yang indah. Ada yang menyakitkan. Ada yang membuatku tersenyum. Ada yang membuatku menangis. Namun satu hal yang akhirnya kusadari. Aku tidak pernah kehilangan cinta kepada Farhan. Yang hilang adalah rasa aman. Rasa dihargai. Rasa bahwa aku memiliki pasangan yang berdiri di sampingku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Farhan benar-benar berusaha memperbaiki semuanya. Bukan karena aku pergi. Bukan karena takut kehilangan. Tapi karena akhirnya dia sadar. Bahwa menjadi suami bukan hanya tentang mencintai, melainkan juga melindungi. Keesokan paginya aku meminta bertemu dengan Farhan dan Bu Rika. Kami duduk di sebuah gazebo kecil dekat pantai. Suasana tenang. Namun jantungku berdebar sangat kencang. Karena aku tahu, apa yang akan kukatakan akan mengubah hidup kami. Farhan terlihat tegang. Sedangkan Bu Rika tampak cemas. Mereka menungguku bicara. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai berbicara. Aku sudah memikirkan semuanya. Mereka langsung menatapku. Aku marah. Aku kecewa. Aku terluka. Air mataku mulai menggenang. Dan luka itu nyata. Tidak ada yang menyela. Karena mereka tahu, aku berhak mengatakan semuanya. Aku nggak bisa pura-pura semua baik-baik saja. Aku nggak bisa langsung melupakan semuanya. Farhan langsung menunduk. Sedangkan Bu Rika mulai menangis. Namun aku melanjutkan. Tapi aku juga nggak mau hidup dalam kebencian. Untuk beberapa detik suasana menjadi sangat sunyi. Kemudian aku menatap Farhan. 3 tahun aku menunggu kamu berdiri di sampingku.
Air mata langsung jatuh dari wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak membela diri, tidak mencari alasan, tidak menyalahkan siapapun. Dia hanya mendengarkan. Lalu aku menatap Bu Rika. Ibu menyakiti saya. Bu Rika langsung menangis. Namun aku melanjutkan. Tapi sekarang saya tahu. Ibu juga sedang terluka. Tangis Bu Rika semakin pecah. Karena mungkin untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memahami rasa sakit yang selama ini disembunyikannya. Aku menggenggam tangan beliau dan berkata pelan, "Saya memaafkan Ibu." Tangisan Bu Rika langsung pecah. Beliau memelukku erat, sangat erat. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantunya. Pelukan yang selama ini tidak pernah ada. Pelukan yang selama ini selalu kuharapkan. Dan saat itu, aku ikut menangis. Karena ternyata, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih tidak membawa luka itu selamanya. Beberapa menit kemudian, aku menoleh ke arah Farhan. Dia masih menangis. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. "Aku juga memaafkan kamu," kataku. Farhan langsung menutup wajahnya. Karena kalimat itu mungkin lebih berat daripada kemarahan. Namun aku belum selesai. Aku memaafkan. Tapi aku punya syarat. Farhan langsung mengangkat kepala. "Apapun." Aku menggeleng pelan. "Bukan apapun. Hanya satu." Farhan menatapku. Begitu juga Bu Rika. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata tegas, "Kalau suatu hari aku disakiti lagi, jangan suruh aku sabar." Air mata Farhan kembali jatuh. Karena dia tahu persis maksudku. Berdirilah di sampingku. Suasana langsung sunyi. Namun kali ini bukan kesunyian yang menyakitkan, melainkan kesunyian yang menenangkan. Karena semuanya akhirnya jelas. Farhan mengangguk. Dengan air mata yang terus mengalir. "Aku janji." Dan untuk pertama kalinya, aku percaya padanya. Sebulan kemudian aku kembali ke rumah. Bukan rumah mertua. Bukan rumah siapa-siapa. Melainkan rumahku bersama suamiku. Rumah yang kini terasa berbeda. Karena ada batas yang jelas. Ada penghormatan yang baru. Dan ada keberanian yang sebelumnya tidak pernah ada. Bu Rika juga berubah. Beliau masih tegas. Masih cerewet. Masih suka mengatur. Tapi kini beliau belajar mendengarkan, belajar menghormati, dan belajar menerima. Sedangkan Farhan, untuk pertama kalinya dalam hidup pernikahan kami, dia benar-benar menjadi pasangan. Bukan penonton, bukan penengah, tapi pasangan. Dan suatu sore saat kami berkumpul bersama keluarga, Bu Rika tiba-tiba berkata di depan semua orang, "Nabila." "Iya, Bu." Beliau tersenyum. Senyum yang hangat. Senyum yang dulu tidak pernah kulihat. Lalu berkata, "Terima kasih sudah pulang." Air mataku langsung jatuh. Karena akhirnya aku mengerti satu hal. Rumah yang sebenarnya bukanlah tempat. Bukan bangunan. Bukan alamat. Melainkan tempat di mana kita dihargai. Didengar. Dan dicintai apa adanya. Dan setelah perjalanan panjang penuh air mata itu, akhirnya aku menemukan rumah yang sebenarnya. Teman-teman, terkadang luka terbesar dalam keluarga bukan berasal dari kebencian, melainkan dari perasaan tidak dihargai dan tidak didengar. Jika ada satu pelajaran dari kisah ini, mungkin itu adalah cinta tanpa keberanian untuk melindungi bisa membuat orang yang kita sayangi merasa sendirian. Hormatilah pasanganmu di depan siapapun. Karena pernikahan yang sehat bukan dibangun oleh orang yang selalu mengalah, tetapi oleh dua orang yang saling menjaga. Balon ucapan kalau kalian berada di posisi Nabila,
Apakah kalian akan kembali setelah semua yang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga Indonesia yang penuh emosi dan pelajaran hidup.